Apa itu preeklamsia? Preeklamsia merupakan tekanan darah lebih dari 140/90 pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, disertai adanya dari hasil laborat terdapat protein urea positif, di mana jumlahnya lebih dari atau sama dengan 300/24 jam, atau lebih dari positif 1 pada pemeriksaan dipstik, atau rasio protein atau kreatinin lebih dari sama dengan 0,3. Apa aja sih faktor risiko pada preeklamsia? Menurut ACOG, di mana faktor risikonya adalah riwayat preeklamsia sebelumnya, terdapat hipertensi kronis, diabetes, penyakit ginjal, penyakit autoimun, kehamilan multifetal, usia ibu lebih dari 35 tahun, dan adanya obesitas. Bagaimana patofisiologinya? Pada preeklamsia, terjadi adanya disfungsi plasenta atau perubahan imunologi di mana akan menyebabkan terjadinya gangguan perfusi uteroplasenta yang buruk. Pada kehamilan yang normal, pada arteri spiralis yang normal akan terjadi dilatasi di mana suplai darah akan menjadi optimum. Sedangkan pada preeklamsia, pada arteri spiralis yang abnormal akan terjadi penyempitan suplai darah yang menurun. Suplai darah yang menurun akan menyebabkan perfusi plasenta yang buruk, sehingga dapat menyebabkan janin intrauterine growth restriction, kemudian bisa menyebabkan kematian janin, kemudian bisa menjadi mediator proinflamatori. Pada mediator proinflamatori akan menyebabkan protein positif dan bisa menyebabkan disfungsi pada endotel. Pada pasien yang normal akan terjadi TH1 dan TH2 yang seimbang, sehingga akan terjadinya penurunan pada peradangan penolakan janin. Sedangkan pada pasien preeklamsia, TH1 akan meningkat sehingga akan terjadi peningkatan peradangan stres oksidatif, di mana akan menyebabkan perburukan kerusakan iskemik. Pada hipertensi, terdapat dua, yaitu preeklamsia dan preeklamsia berat, di mana pada preeklamsia terdapat sistolik lebih dari 140 dan diastoliknya lebih dari 90. Pada preeklamsia berat, sistoliknya lebih dari 160 dan diastoliknya lebih dari 110. Pada pasien preeklamsi akan terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah, di mana pada vasokonstriksi ini tersebut akan menyebabkan aliran darah menuju ginjal akan menurun, sehingga akan terjadinya kerusakan glomerulus, dan akan terjadinya oligouria dan proteinuria. Kemudian, penyebab selain dari itu, vasokonstriksi pembuluh darah juga akan menyebabkan penurunan aliran darah kepada mata. Maka, apa penyebabnya akan menyebabkan pandangan kabur atau juga bisa dengan skotoma. Kemudian, pada vasokonstriksi pembuluh darah akan menyebabkan aliran darah menurun pada liver, sehingga akan terjadi kerusakan liver, di mana adanya tanda peningkatan enzim liver dan menyebabkan nyeri RUK. Terima kasih.